Ya, selamat bergabung kembali di Tandang nih. Hari ini kita tandang ke Kebun Makna di Muntilan ya, Mas ya. Muntilan Kecamatan Luar, Magelang, Jawa Tengah. Satu kedai dan juga toko buku, perpustakaan yang sepertinya wajib kami rekomendasikan untuk disambangi. Tandang ke Kebun Makna, beruntung sekali kami ketemu dengan dua penggerak gitu ya, dua kepala suku apa ketua besar di sini namanya? Pamomong. Ya. Tandang ini sebenarnya Mas Reki dan Mas Maskur adalah kependekan dari tanya jawab tentang. Jadi kita sesi kali ini kita akan ngobrol soal kopi, buku dan literasi gitu ya. Kita mulai dari yang paling ujung di Kebun Makna, nanti sampai ujungnya sampai ke selatan sana nanti ya. Selatan sana ngene sapa kayak Mas Koto kayak Indrian Koto dari CBS ya. Barangkali perkenalan diri dulu Mas Reki sama Mas Maskur gitu ya. Saya Reki Zakia, founder bersama Bung Maskur Hasan juga pamomong perpustakaan rakyat Kebun Makna. Ya, saya Maskur Hasan, sama juga dengan Reki, founder Kebun Makna, dan satu lagi Akar Makna. Oh, beriringan. Ada yayasan. Oh, berarti ini lembaga yayasannya di bawah Akar Makna ya, Mas ya? Ya, Akar Makna di bawah Kebun Makna. Gitu. Kebun Makna branding ekonomi. Oke. Karena yang lahir duluan kan Kebun Makna, dan komunikasi ke masyarakat itu Kebun Makna. Kebun Makna itu sejak kapan sih, Mas Reki, Mas Maskur? Terus kenapa namanya Kebun Makna? Terus harapannya apa sih? Punya mimpi apa bersama Kebun Makna? Kita launching tanggal 13 Agustus 2022 itu. Jadi saya menamakan Kebun Makna ini karena ya sedikit puitis ya. Iya. Jadi saya menamai itu karena satu, di zaman-zaman ini anak-anak muda sekarang itu sudah kehilangan orientasi pemaknaan terhadap hidupnya, padahal itu sangat penting. Jadi sesuatu yang maknawi. Aku mencintai segala sesuatu yang maknawi, segala hal. Jadi kami namakan kebun ya karena memang di sini ada banyak tumbuh-tumbuhan, dan dulu merupakan kebun dari kakek, lalu ya aku gabung nama itu jadi Kebun Makna gitu. Jadi, Dan tentu bisa panen ya. Ya panen. Kebun kok nggak panen ya, aneh yo. Kita namanya apa ya, satu hal kemanfaatan dan kebaikan semoga harapannya. Jadi kita ada akses terbuka 24 jam untuk 4.000 judul koleksi buku kami. 4.000 judul. Saya siap menemani yang stay di sini, kan saya stay di sini, jadi siap menemani kawan-kawan untuk mencari jika mau garap tugas. Tapi untuk soal-soal lain banyak hal di sini, ada banyak hal. Nanti bisa bicara sama Mas Hasan soal program dengan warga, dengan pemuda, dengan kebudayaan, dengan lokus kebudayaan sebagai lokus kebudayaan lokal. Begitu. Harapannya ya ini bisa dimanfaatkan seluruh generasi, dan saya mengharapkan tempat ini menjadi ruang pertemuan antar insan. Jadi siapapun bisa bertemu lintas generasi, ngobrol Tanpa ada sekat tanpa ada warung, Bu. Siapapun bisa ke sini ya, warung. Bahkan yang nggak punya ide ke sini aja. Gulaan ide dong kayaknya. Gulaan ide di sini. Nah, Mas Maskur ini sebagian besar juga koleksi pribadi atau ngumpulin sedikit demi sedikit atau langsung belanja banyak? Kan beberapa kan ada yang karena dia sebenarnya tidak berangkat dari mencintai buku tapi pengen punya perpustakaan, kan punya duit banyak bikin gitu. Kalau ini gimana ceritanya? Kalau buku ini ya, buku babon-babon ini punya Reki. Punya Reki semua. Kalau buku saya masih belum bahas karena tempatnya masih belum cukup. Belum cukup ya, masih proses penataan. Bahkan sumbangan dari teman-teman jaringan dan sebagainya cukup lumayan, dan masih belum ditata display display secara utuh. Baik, dan
kita juga mendapatkan sumbangan dari perpustakaan dan arsip daerah provinsi sehingga sangat berterima kasih ya, karena memang warung ini kan kita tidak punya pikiran yang neko-neko untuk profit ya. Ya kalau profit ya itu ya tujuan juga gitu, tapi awal mula kita membuat Kebun Makna ini obrolan ngopi dengan Reki, kemudian buat warung kopi yuk gitu. Jadi tapi literasi gitu. Sehingga ide itu kemudian beberapa saat kita wujudkan dan ya alhamdulillah ini ya, maksudnya dipermudah semuanya, semuanya. Buku, koleksi buku, bahkan bangun ini juga melibatkan anak-anak muda sini. Sebagian ya pas babat ini dulu kan kebun memang. Dan babat alasnya dengan anak-anak muda, memang kita dari awal harus libatkan anak muda sekitar. Karena ini bagian dari misi untuk membangun literasi. Bahkan ke setiap kegiatan itu kita libatkan masyarakat. Kita dibantu banyak masyarakat ini, termasuk soko-soko beberapa itu dibantu masyarakat. Genteng Separuh dibantu masyarakat. Umpa. Ya, itu bagian dari bagaimana ya kecintaan mereka pada niat kita sebenarnya. Partisipasi dan support moral dan setiap kegiatan kita melibatkan masyarakat. Ini kan tempatnya ya Mas ya, agak jauh kan ya dari hiruk pikuk, dan kalau misalnya kayak di Jogja ini kan kota pelajar misalnya kan gitu ya. Jadi orang-orang membutuhkan buku dengan sangat banyak gitu ya, keinginan untuk mudah gitu ya. Nah, kenapa bikin perpustakaan, terus toko buku, terus ruang literasi di tempat yang kecil ini? Apakah tidak takut, wah ini kok jujur ana sing teko gitu, atau justru memang punya misi untuk membangun itu, Mas? Betul, kita harus membangun kantong-kantong literasi di rumahnya masing-masing. Saya kebetulan ini kan didikan Jogja, jadi kembali pulang ke kampung, ini kampung halaman saya. Jadi memang ada satu misi besar yang ya katakanlah biar literasi menjadi akrab di desa-desa, tidak hanya menjadi terpusat di kota-kota besar, kemudian akses itu bisa didapat di Magelang. Kalau saya kira di taman baca paling lengkap di wilayah Magelang, saya kira untuk buku-buku babon ini semua, bahkan semua belum ditaruh ya, belum ditaruh secara ditata lebih banyak karena masih ada koleksi yang belum terdisplay. Jadi saya kira ya itu misi itu. Jadi mungkin kalau terdisplay ininya lukisan sama figurannya nggak cukup ya. Iya, padahal masih ada 20 karya seni rupa yang sedang di figura minggu depan. Jadi nah ini baru mikir natanya ini karena sumbangan kawan-kawan. Jadi dukungan support seniman kawan menyumbang lukisannya, dukungan wartawan yang menyumbangkan sebagian koleksi bukunya. Semua melibatkan partisipasi kawan dan jaringan. Jadi ini yang membesarkan hati kami dan Mas Nur Hasan terutama. Ya, dan literasi saya kira tidak hanya di ruang dan perpustakaan. Justru kampung ini adalah ruang literasi bagi siapapun. Informasi kampung, tanaman, kemudian kebun, termasuk nilai-nilai lokal, itu bagi kita bahwa itu yang juga harus diangkat sebagai ruang literasi, baik masyarakat yang ada di sini maupun masyarakat yang ada di luar. Makanya tidak bisa dipisahkan sebenarnya antara ruang buku literasi sebagai dalam kutip buku atau perpustakaan, tapi bahwa lingkungan ini adalah lingkungan perpustakaan. Perpustakaan hidup. Pustaka hidup. Sehingga justru kita kegiatan-kegiatan nanti untuk liburan ceria, karena kita punya program namanya liburan ceria. Ada banyak program ya, Mas. Ya, itu setiap liburan anak sekolah itu kita mengadakan 7 hari atau seminggu kegiatan anak-anak di sini. Ada melukis, ada bercerita, ada teater, ada sains, aksara Jawa dan sebagainya. Kelas menulis. Bahkan kita mau keliling kampung. Sudah selesai kampung sudah 2 kali. Ya, jadi artinya sudah jalan di liburan ceria itu begitu. Jadi kami mengandaikan bahwa tempat kita ini yang tempat kita berpijak di
desa ini juga merupakan ruang besar, perpustakaan besar ibaratnya. Soal-soal literasi bukan soal buku dan juga bukan soal baca tulis saja, tapi pengetahuan tentang sekitarnya, pengetahuan tentang tradisi khas tanah lokalnya, nilai-nilainya, kemudian warisan-warisan leluhur yang patut kita ambil nilainya. Ya, begitu. Kalau ini Mas, kan udah jalan berapa tahun ini ya? 3 tahun. 3 tahun. Nanti, 3 tahun. Nanti Agustus 3 tahun. 3 tahun. Selama 3 tahun ini buku-buku yang paling banyak dibaca oleh pengunjung genre apa, Mas? Karena saya betul-betul mengamati apa yang ada di sini ya. Jadi maksudnya saya terlibat secara utuh untuk soal-soal di luar mereka ngambil sendiri ya. Tapi saya kira seluruh buku payu. Nah, gitu. Ibaratnya yang babon-babon yang kita baca berat-berat, buku-buku babon dari sastra, filsafat, kebudayaan, semuanya itu tetap payu. Bahkan beberapa hal yang membuat saya cukup mongkok dan cukup senang dan berbahagia itu adalah ketika ada anak-anak lokal desa yang kemudian dari kelas 2 SMA nongkrong di sini, kemudian dia diskusi sama saya, nggarap tugas, kemudian dengan menggunakan buku-buku di sini, akhirnya mereka memilih kuliah di jalur misalnya filsafat UGM, hubungan internasional di kampus-kampus Jogja karena memang sesuai minat dan berproses bersama di sini. Kenapa mengawinkan kedai kopi dengan buku, Mas Kur, Mas Reki? Ya, nah awal mula nih ya. Iya, Awal mula 2021 itu kan kita ngopi-ngopi sama Reki kan. Oke. Iya, ngopi-ngopi kemudian, terus. Yuk buat warung kopi gitu. 21 pandemi ya itu. Iya, Nah, pandemi. setelah pandemi. Iya. Jadi orang-orang pada drop semua, kita bangun kebun. Iya, kita Meskipun fondasi. setahun persis ya. Iya. Karena Oh, memang proses bangun ini proses setahun? bangun setahun. Oh, Itu dengan oke. lika-liku ya namanya juga pasca pandemi gitu Iya, kan. iya. Kita ini orang-orang muda. Logistik terbatas. Yes. Hanya nekat saja. Nekat. Yuk buat warung kopi, yuk. Tapi literasi. Literasi. Jadi konsepnya belum yang muluk-muluk gitu, tapi Seiring berjalan waktu. ya bagaimana kedai kopi itu bisa dibuat untuk ruang perjumpaan ya. Ya. Siapapun, Iya. siapapun latar belakang apapun tidak masalah, Iya. asal tidak melakukan kekerasan, melakukan iya. hal yang negatif. Gitu ya. Itu yang kita garis bawahi. Tapi bahwa ini sebagai warung, kalau kita ibaratkan warung kan tempat perjumpaan siapa. Iya. Tukar ide, Iya. gagasan, guyon, macam-macam lah ya, Iya. dengan ruput kopi gitu. Nah, kemudian literasi itu memang misi kita dari ya seperti kita dan kawan-kawan lah ya, tetap harus baca buku, tetap harus membangun ya, merangsang agar di satu desa ini bisa ada satu perpustakaan ya, literasi, mendorong bagaimana generasi berikutnya itu ya tetap cinta. Karena tantangannya kan berat nih. Tantangannya berat sekarang. Hampir semua orang pegang HP kan generasi gitu ya. sekarang. Generasi Iya, sekarang. generasi sekarang. Dan anak-anak kita, Iya. generasi berikutnya gitu. Iya. Dan saya sebagai seniman kan punya harapan bahwa tempat ini menjadi ruang publik atau lokus kebudayaan gitu. Jadi kalau mengandaikan tempat ini bisa menjadi tempat sesuatu yang produktif. Jadi makanya kita sudah bikin panggung, kemudian ada tribun, kemudian kita mengadakan acara reguler rutin per programatik. Akhirnya kan kita berjalan ke arah itu. Jadi tandem saya dengan Bung Mas Hasan akhirnya menghasilkan satuan program yang memang menjadi program rutin di Kebun Makna soal tidak hanya soal literasi saja, tapi bisa jadi soal sektor lain, anak-anak, kemudian akan menjadi terbentuknya harapan sanggar anak-anak karena sudah mulai kan itu latihan di sini. Itu bermula dari liburan ceria liburan ceria di Kebun Makna yang setiap liburan sekolah kita mengadakan liburan. Jadi kita menyediakan fasilitator mulai dari sains, mulai dari kelas menulis, kelas teater, aksara Jawa, musik, jelajah kampung, jadi gitu. Ya. Kalau ini kan saya lihat unggahannya Kebun Makna itu ada orang-orang yang luar biasa ya. Maksudnya saya lihat ada penulis, ada peneliti besar gitu ya. Terus
ada orang-orang pesohor lah ya terutama sih di bidang-bidang politik gitu ya dan kemudian politik gitu ya. Terus kemudian juga akademisi begitu kan ya. Saya ini jadi penasaran nih, dua bung ini sebenarnya latar belakangnya apa kok bisa mengundang mereka tandang ke sini kan ya. Ini kan nggak semua orang bisa gitu ya. Ya justru ini dukungan dari kawan-kawan jelas gitu ya. Dari kawan-kawan kita, kawan Reki, kawan saya dan tentu kawan-kawannya Renggo juga. Kita tuh kaget ya waktu pembukaan launching pertama itu 500 orang lebih. Iya, dan hujan loh yang datang. Posisinya hujan. Sampai teman saya Helmi itu Yunan Helmi, musik saya bawa semua. Satu mobil saya bawa ke sini semua. Ini dukungan yang luar biasa bagi saya. Kita udah pesimis, wah hujan ini, ada yang datang apa enggak. Dan ternyata pas pembukaan sampai jam 2 nggak mau di stop. Nggak mau di stop, warga bilang juga, ini nanggung, nggak usah di stop, ini soalnya sudah kadung meriah, aku yang tanggung jawab gitu pemuda bilang sampai gitu. Sampai ditelepon polisi, nggak selesai. Ya itu salah satu support ya, dukungan dari kawan-kawan. Tentu kalau saya dan Reki sendiri tentu nggak bisa lah. Iya, betul sekali. Jadi mereka tuh senang kita mendirikan sebuah warung dan literasi alternatif. Nah, ini kan di desa, kemudian pinggiran Borobudur. Orang ke Magelang itu pasti ke Borobudur lah ya. Tapi banyak juga yang justru mampir ke sini gitu. Karena mungkin lihat di IG, mungkin lihat di YouTube dan sebagainya. Juga nampak menarik program-programnya karena memang ada apa saja sih Mas program-programnya yang ada di Kebun Makna ini? Yang jelas itu reguler itu liburan ceria, sudah berjalan sekitar ini mau ke 6, jadi semester ke-6. Jadi kayaknya pernah ada kelas menulis bahasa Jawa, ya Pak, aksara gitu kan. Aksara Jawa dari Keberjawa dari jaringan dari Yogyakarta, banyak hal. Lalu kalau setiap bedah buku itu sudah menjadi agenda rutin. Tergantung kawan mau lonceng, bedah buku, kemudian diskusi publik, kemudian pementasan musik maupun monolog kecil, semua perwakilan kebudayaan kayaknya pernah dipentaskan di sini. Pameran seni rupa pernah diadakan di sini. Jadi saya mengharapkan tempat ini kalau dalam bahasa ala kerennya itu menjadi radikal konsentrasi. Radikal konsentrasi. Terkumpulnya orang untuk memberontak ini. Berdiskusi dan memberikan gagasan yang ini loh. Jadi melihat anak-anak kumpul di desa, kemudian di sini kita ngobrol bersama, melihat mereka masih membincangkan Indonesia, membicarakan persoalan desanya Kiwa Tengene. Saya rasa Indonesia masih akan baik-baik saja gitu loh kalau ada anak muda yang kayak gitu. Jadi ya itu menjadi tempat yang produktif untuk hal-hal macam itu, saya kira harapannya. Tentu literasi ini tidak sebatas ruang yang di sini. Betul. Justru desa ini atau kampung ini kita harapkan menjadi ruang literasi bagi siapapun. Karena di sini banyak nilai-nilai lokal, gitu ya, tumbuh-tumbuhan. Justru kita mengadakan warung ini banyak temuan-temuan yang menarik, akhirnya menjadi ide. Misalkan anak-anak sekarang tidak banyak tahu tentang nama tanaman. Oh iya benar. Sehingga di liburan cerah itu kita mempunyai program untuk keliling kampung mengenal tanaman. Anak-anak sekarang juga banyak yang nggak tahu dusunnya, potensi dusunnya. Toponimi ya nama dusun. Hanya tahu asal muasalnya tapi potensinya. Kemudian dulu pernah ada apa saja. Itu justru ketika kita mengadakan acara itu ada teman-teman di sini. Sehingga itu juga menjadi program tersendiri untuk literasi, mengembangkan literasi kembali. Dan ya itu bagaimana dusun sini itu menjadi ruang literasi bagi siapapun untuk saling tukar pikiran. Karena interaksi dengan pemuda setempat, kemudian kita berupaya untuk mempersilahkan mereka menggunakan tempat ini sebagai ruang pembelajaran bersama. Taman baca kami kan juga cukup banyak lah gitu. Ini bisa dibaca. Berapa Mas koleksinya? 4.000 judul buku. 4.000 judul buku. Jadi di tempat ini memungkinkan ruang-ruang itu untuk kemudian dieksekusi bersama. Gitu. Ini bukunya bisa dipinjam bawa pulang atau cuma bisa dibaca di tempat? Tidak bisa. Saya punya pengalaman buruk kehilangan 200 buku, Pak, waktu dipinjam kawan itu dia maksud saya. Ini dari evaluasi itu karena itu. Jadi saya kira
hanya bisa dibaca di tempat, tapi kami menyediakan ruang dan waktunya tak terbatas 24 jam. Jadi kalau misalkan mereka mau garap tugas di sini dan kemudian menggunakan internet cepatnya, menggunakan ruang-ruang ini sebagai co-working space ya, kita silahkan gitu. Sisi positifnya kalau dibaca di sini itu kan juga mempengaruhi yang lain. Iya. Menginspirasi yang lain. Betul. Atau ketika ada baca buku terus kemudian mereka main game, itu kan nggak enak juga. Jadi, itu sisi positifnya. Gitu. Sehingga kita memang sarankan untuk tetap baca di sini. Dari 4.000 judul itu koleksi paling banyak apa Mas genrenya? Sastra. Sastra. Karena ini merupakan koleksi pribadi. Yang ini kemudian ada bantuan dari Perpusda ya, Perpustakaan Arsip Nasional Provinsi. Kemudian yang ada label-labelnya ini ya. Itu sudah di labeling itu. Jadi belum lagi punya kawan Maskor ya, karena kita tahu kekurangan tempat ya. Punya kakak saya 2 itu masih ada sekitar 6.000 judul kan. Waduh, ini harus bikin 2 lantai berarti ini Mas. Ya, bismillah lah. Saya mengandaikan ya, Bung, karena di sini ada visiting literasi dari anak-anak juga. Jadi misalnya teman-teman TK, kemudian SD, MI sekitar itu mengunjungi mereka berkunjung ke sini. Saya baca buku, mengenalkan literasi, kemudian banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Setiap Sabtu kadang gitu. Tiap Sabtu. Iya. Dan saya mengampu itu karena saya sudah berumah di sini. Jadi saya mengamdekan kalau punya impian di masa tua, di masa itu rumah bertembok buku, rumah yang berjinding buku. Jadi anak-anak kecil itu datang ke sini dan tersesat di labirin buku. Tenang. Itu menjadi satu hal yang pengalaman yang spektakuler bagi mereka karena dengan banyaknya koleksi hasanah kami. Sepanjang 3 tahun ini udah berapa judul Mas yang hilang atau aman semua sih sebenarnya? Ada beberapa yang hilang dan itu is okay karena justru bisa ya maling buku soalnya. Justru berarti mereka betul-betul membutuhkan. Tahu itu menarik, namun yang bikin sedih itu karena itu buku-buku yang sangat personal bagiku kan ada tanda tangan utama penulisnya dari N. Hajini ada beberapa hal itu. Enggak ada. Tapi at least itu resiko sekali karena ini tempat tanpa pintu terbuka, tanpa pintu 24 jam terbuka dan siapapun datang ke sini tidak harus minta izin karena ini memang diupayakan terbuka untuk umum. Gitu. Dan luar biasa ya nggak pakai CCTV juga. Iya nggak ada. Di sini kita sudah serahkan. Iya dan semua orang tahu reputasi Reki di kampung bagaimana lah gitu. Jadi mereka pastinya juga. Nah. Setelah 3 tahun ini tentu pasti ada beberapa pembenahan, inovasi, terus kemudian ada hal yang pengen dicapai oleh Kebun Makna. Ada apa aja sih Mas? Ya, justru dari obrolan-obrolan itu muncul ide. Itu pasti ya. Awal mula kita ya tongkrong, kemudian muncul liburan ceria. Akhirnya itu menjadi program reguler. Kemudian di akhir tahun kemarin kita punya ide, kayaknya asik kalau refleksi akhir tahun. Dan itu banyak yang datang. Oh iya, ya sing diundang ya sangat-sangat. Iya. Jadi refleksi akhir tahun itu juga ada temuan lagi. Iya. Apalagi Mas. Jadi misalkan anak-anak muda sekarang sudah nggak banyak yang nggak tahu tentang nama-nama ikan. Iya. Nama-nama tumbuhan. Akhirnya apa? Untuk transfer pengetahuan dari yang sepuh ke yang muda, itu kita buatkan namanya ruang Selapanan. Oh, Selapanan. Ya, Selapanan bersama orang sesepuh. kampung. Tiap 40 hari. Betul, itu kajian kampung. Oke. Ya, potensi kampung sini apa, kemudian nanti didiskusikan. Dari penutur terakhir itu dari Mambia. Sehingga itu memang menjadi ruang yang dinamis. Iya. Dulu pernah di sini ada drama yang luar biasa. Jadi orang-orang dulu itu kalau ayah ada saya, drama di sini, ayahnya itu masuk tokohnya. Gitu. Drama dulu ketika di sini yang nonton banyak sekali. Dramanya apa ketoprak apa bukan? Drama itu modern. Jadi drama modern. Itu sezaman dengan Rendra dan itu teater modern. Ya kayak teater ya. Teater tapi drama. Tapi rakyat ya. Oh iya. Keren juga Tonel ya kalau dari zaman tonel. Kalau di zaman kemerdekaan tonel. Kayaknya namanya itu. Drama. Iya. Dan itu kan akhirnya, menarik. Akhirnya dulu di sini potensinya luar biasa. Sehingga bagaimana itu ada transfer pengetahuan dari generasi yang saat ini sepuh dan mumpung masih sugeng, jadi transfer ke anak-anak muda. Sehingga nilainya itu ada, gitu. Tidak hanya mengenang, tapi bagaimana itu bisa kalau
misi kita juga merevitalisasi menghidupkan kembali nilai-nilai yang ada, termasuk kemarin kita ngobrol sama beberapa tokoh pemuda ini, di sini ada anak-anak yang punya potensi pentas tari lokal, kesenian lokal. Jadi kita akhirnya memancing anak kampung sini untuk menghidupkan kembali Kobro Siswonya. Itu udah mau diundang ya? Udah mau diundang di sini ya. Nanti mau pentas di sini. Iya, mau di pentas di Perpusda besok udah mau diundang sebagai wakil dari Sanggar Kebun Makna gitu. Ya memang ini menjadi ruang dinamis. untuk menumbuhkan kreativitas apapun. Mas Reki ini kan penyair juga ya. Oh iya. Bikin kelas-kelas menulis puisi nggak Mas? Buat siapa tahu teman-teman mau ikut nih. Iya, nanti Dahsyat ya. terlihat dari namanya ya, Kebun Makna ya. Itu sudah puitik ya. Jadi nanti kelas-kelas menulis puisi itu pasti akan diampu oleh beberapa kawan yang lebih konano. Jadi salah satu tim kami di tim inti Akar Makna adalah Hasta Indriana yang memiliki jam terbang panjang panjang untuk soal-soal penulisan kreatif dan pelatihan menulis. Kayaknya Gus Mulyadi juga sudah menawarkan untuk kelas menulis lucu kayaknya kan. Ya, kita panggil ulang lah itu nanti kan itu. Jadi karena ini konteksnya Magelangan gitu kan. Jadi Gus, kowe wong Magelang iki ya Magelang, ayo kita bikin sesuatu, kita pancing untuk ada banyak hal. Kalau Mas Maskur ini kan basicnya kan ini peneliti nih. Ada kelas penelitian nggak Mas? Sosial. Oh pelatihan riset gitu ada. Justru di kampung itu menjadi bagian dari mereka. Liburan ceria itu mereka akan melakukan penelitian. Nanti keluarannya berarti ada tulisan, ada presentasi begitu. Jadi potensi-potensi kampung, termasuk mereka melakukan observasi. Itu menjadi temuan-temuan tersendiri dan kita memang sudah mengagendakan untuk membuat buku ya. Dari tulisan anak-anak karena kita berarti ini penerbitan juga ini ya. Akar Makna punya penerbitan. Buku terbitan pertama ya buku puisiku itu ya. Itu ya. Bekerja sama Matahari Sebutir Pasir itu. Itu buku pertama. Ini Sajak Cinta untuk Hidup dan Mati ya, kemarin launching. Silakan. Barista tamu ini dari Dongeng Kopi. Ini rame langsung ada kunjungan ini kita ngobrol-ngobrol ini teman-teman. Itu kawan ya. Langsung ya karena terbuka 24 jam jadi ya jam berapapun kan biasanya mereka melukis. Nah, kalau terbuka 24 jam itu biasanya supaya maksudnya menjaga asa dan marwah supaya tetap ruangnya tidak negatif gimana itu Mas? Itu pasti harus butuh kita tipsnya nih kan. Yang jadi PR itu cuman kalau soal game ya, kalau ada yang main game. Tapi itu akan ada penyelesaian itu. Tapi sejauh ini kalau di sini itu insya Allah segala sesuatu yang hal positif saya kira. Jadi orang-orang kampung di sini, orang-orang tuanya kalau bilang anak-anaknya Kebun Makna malah boleh gitu. Karena di sini pasti positif gitu kan. Jadi suaka ya. Iya, jadi suaka. Tempat pelarian. Tapi yang produktif ya. Iya, produktif. Positif, artinya kalau di sini juga pastinya tidak diam-diam baik, pasti kami ajak diskusi dan ngobrol soal persoalan desanya, persoalan kampung. Jadi karena kita menjadi include bagian dari mereka. Jadi dulu anak-anak muda yang dari kelas waktu kita mau launching ini kan waktu mau bangun itu kan mereka membantu semua dari ada yang usia 6 tahun sampai kelas yang jadi ada gotong royong mereka. Jadi ini sumbangan warga semua lah. Dan anak-anak menyadari bahwa mereka menjaga kebun. Iya, menjadi hal yang negatif. Iya, misalkan ada sesuatu hal yang negatif itu jangan di kebun. Asal jangan di sana. Asal jangan di sini. Ada yang ngingetin, saling mengingatkan. Karena mereka menangkap ruh kebun sebagai perpustakaan, kemudian vibrasi ilmu, pengetahuan, majelis ilmu kecil, kemudian ya macam itu kemudian mereka jaga semua. Bahkan ya jam 3 itu pasti ada orang kampung keliling, pakai senter 2-3 gitu, untuk menjaga kebun di dalam rangka keamanannya. Gitu. Jadi itu merupakan proteksi masyarakat yang memang muncul dari kesadaran mereka sendiri soal bahwa ini juga merupakan semoga menjadi aset kampung, kemudian menyupport mereka di soal-soal kebutuhan positif gitu. Ya kalau
buku-buku ya sudah terbuka lah itu. Ibaratnya kalau mau kuliah di sektor sepanjang itu ilmu sosial atau kebudayaan ya sudah lengkap saja. Kalau harapan ke depan apa ini Mas bersama Kebun Makna? Makin kental dengan masyarakat kalau saya, Ya, makin sama pemuda. Gitu. Masih ada ini nggak menu Das Manyung? Wih. Nanti kita bangkitkan. Kita bagikan kembali itu legend nih. Legend ya. Tapi sekarang ada menu-menu ringan pengganti yang apa? tak kalah jauh, perlu kau coba nanti malam. Oh, oke, gitu. siap. Nanti jam 2 siap gitu. Ya, justru kemarin kita ada workshop ya, workshop terkait dengan manajemen pentas seni dan Oke. desain panggung. Narasumbernya Mas Ujikawa itu menarik untuk apa namanya membedah lagi terkait dengan apa nih ya racian-racian ala nenek moyang kita. Oke. Karena itu terkait dengan kesehatan juga, gitu. Sehingga bagaimana kebun itu juga menjadi laboratorium minuman-minuman para leluhur. Oke. Sehingga ini menjadi PR lagi untuk nanti kita hadirkan kembali di mana sini saja, sebagai menu. sebagai menu yang khas ya. Karena sekarang itu orang sudah mulai sadar tentang kesehatan. Betul. Baik kesehatan fisik, kesehatan mental, sehingga harus beriringan. Harus beriringan. Nah, tantangannya memang kalau ada internet, anak-anak game. Itu yang kemudian masih kita cari solusinya. Meskipun kita sudah melakukan pendekatan gitu ya. Untuk baca buku, untuk sekedar ngobrol, sharing dan sebagainya gitu. Namun juga masih ada beberapa yang itu tantangan bagi kita, dan ke depan harapannya benar-benar ini menjadi sebuah laboratorium berkreasi, kreativitas apapun kreativitasnya tanpa membatasi. Gitu. Dan dari awal kita tegas bahwa hal-hal negatif kayak minuman dalam tanda kutip jangan di kebun. Memang pasti. Dari awal kita tegas di situ. Bahkan ketika maghrib TV harus mati. Ada satuan etis tertentu. Dan ketika ada kegiatan di kampung, ya kita tutup. Bahkan kita menyediakan tempat ini menjadi lokus kegiatan kampung. Hanya kemarin misalnya Pak Agustusan itu berfokus di sini. Kemudian ketika kawan-kawan pemuda membuat salah satu background panggung yang menggunakan patung Garuda tapi memakai bahan lokal kayak jerami, kayak daun-daunan dan juga hal-hal lainnya berbahan lokal, itu kemarin viral sampai FYP itu kan, akhirnya sampai 3 juta viewer. Maka dari itu Akar Makna kita lembaga kita mengikuti itu, kemudian membuat pelatihan kepada anak-anak muda di kampung untuk bahkan manajemen panggung, juga tata kelola panggung, juga bahkan memberikan pelatihan soal-soal kreasi dari bahan lokal di desa. Bahan lokal. Dan kita sudah mulai memang secara isu bagaimana tidak menggunakan plastik. Bagaimana krisis global terkait dengan alam dan sebagainya itu harus kita mulai tanamkan di acara-acara kebun gitu. Sehingga kesadaran itu mulai kembali muncul bahwa merawat tanaman itu juga merawat kehidupan. Untuk memperpanjang usia bumi. Filosofinya kan kebun kan ya nandur orangnya. Nandur keapian ini wae, kapan wae karo sapa wae gitu. Kalau yang berkunjung di sini itu segala usia atau kalau yang paling muda berapa? Saya lihat ada buku-buku anak bagus itu. Sebentar lagi ada sumbangan buku anak 1000 dari Perpusnas yang kami urus gitu. Sedang kami urus surat-suratnya. Ini betul-betul lintas generasi, Bung. Jadi berarti nanti ada playground ya, pelosokan. Ada di sana, ada sedang pesen ayunan, lalu pesen macam-macam. Kemudian bahkan ada sarung tinju untuk box. Jadi kita lintas generasi, jadi mencegah kelitih ya. Ya, justru dikanalisasi di situ. Dilatih sama pelan-pelan ya, proses penataan. Ya, penataan tempat, ruang, dan kamu nanti kan berperan di sini. Jadi ini kalau agenda rutin Mas nanti barangkali kawan-kawan ada yang mau mampir gitu ya. Bedah buku pasti di tiap agenda tertentu hari bedah buku itu di tiap bulannya. Kalau pasti ada kawan mau launching buku dan diskusi buku. Kemudian
diskusi-diskusi yang menghadirkan kawan-kawan itu random karena kita misalnya Tentatif karena kalau ada kawan misalnya kawan dari Jakarta yang memang Mampir. di bidangnya dan tahu kalau dia posisinya sedang dekat dengan Magelang, nah itu ya kita kontak untuk kemudian secara random mendadak untuk bikin acara karena kita biasanya bikin acara itu mendadak. Tapi jangan lupa untuk follow IG Kebun Makna di kebun.makna agar tahu kegiatan-kegiatan kami yang selanjutnya karena itu banyak kegiatan Bu. Kita sampai September full kegiatan. Full ya. kegiatan. Untuk di tanggal 13-14 Juni ada festival kopi Wis, Magelangan Mantap. dengan Bung Renggo. Kemudian di Juli ada festival kesenian lokal. Oke. Revitalisasi nilai-nilai tadi. Iya. Jadi kadang kita hanya menikmati pertunjukannya, tapi bagaimana narasi nilai-nilainya itu muncul di pentas-pentas itu sehingga kalau Jadilan itu apa sih nilai dan filosofinya? Karena kita literasi ya, itu yang menjadi yang kita kedepankan. Kemudian di Agustus ada juga festival kolaborasi. Dan September nanti juga ada kegiatan bersama. Gitu. Agustus sekaligus perayaan ulang tahun ketiga atau keempat? Iya, ketiga. Oh, ketiga. Iya. Jadi kalau soal kedai kopi literasi di Magelang kami memang pelopor gitu. Jadi pelopor ini atau peloporan pemuda. Perintis bukan mewaris. Jiger tambah nang stiker truk. Truk. Ya, terima kasih Mas Reki, Mas Maskur. Mungkin ada ini kalau anak-anak muda sekarang ini kan senang banget dengan kutipan-kutipan. Ada satu kutipan mungkin yang bisa dipesankan kepada kawan-kawan. Ya, semacam kata-kata hari inilah. Kutipan-kutipan apa gitu. Kemarin di ruang literasi Kaliurang itu kutipannya semua isinya kutipan semua lah ya. Nafi siapa gitu. Ya, ini dari kutipan dari Reki saja. Ya, dari Reki apa ini? Dari Reki Mainaki. Reki Zakia. Kopi dekat dengan kebijaksanaan. Mari ngopi. Wes ngeri. Ampuh. Mas Maskur? Apa kalau saya? Kata-kata hari ini. Ini saya bertugas mancing ini ya. Saya mengikuti kutipan-kutipan yang lain ya. Kebetulan karena kita ruangnya literasi, jadi merawat generasi. Ya, merawat generasi. Karena kalau kita membiarkan gitu ya, tidak ada yang memancing dan sebagainya, maka gap-nya akan semakin tinggi. Sekarang aja kita melihat bahwa gap pengetahuan dan sebagainya itu semakin tinggi. Jadi kalau tanya anak-anak muda misalkan reformasi, gitu ya, baru dan sebagainya itu belum punya bayangan, gitu. Ya itu gap termasuk. Nah, makanya justru merawat generasi itu menjadi penting dengan nilai-nilai yang ada, nilai-nilai lokal, nilai luhur dan nilai-nilai kebijaksanaan. Luar biasa. Ini warung kopi ini. Ini warung kopi Kebun Makna ini ngomongnya menyamai perannya sekolah ini ya dan universitas ini ya. Luar biasa bikin workshop ya kan. Ada kuliah-kuliah umum kan gitu ya. Memang luar biasa ini. Yang tidak harus formal kan. Yang tidak harus formal, bisa sambil ngerokok dan ngopi. Baik, terima kasih Mas Maskur dan Mas Reki. Terima kasih untuk support dari awal kepada Kebun Makna dari dulu ke kali ketika. Iya, kan kita mau buat warung kopi konsultasinya kan konsultan utama. Iya. Jadi kita ke Dongeng Kopi yang di mana? Umbul Martani. Umbul Martani. Artinya ini anak ideologisnya. Ampun. Juga sudah seharusnya kalau beliau kemudian menengok kami setelah 3 tahun berjalan, kemudian anak ideologisnya bekerja secara dimonitoring lah. Ini kan kunjungan yang sangat bagi kami sangat membahagiakan ketika Bung Renggo kembali pulang ke menengok anak ideologisnya. Terima kasih ini sudah menerima kami ya. Udah ngopi-ngopi terus ngobrol seru gitu ya. Sampai jumpa di tandang berikutnya kawan-kawan. Jangan lupa kalau ke Magelang mampir ke Kebun Makna. Di Jalan Rayem Karasanggerahan Ploso Gede Luar Magelang. Ya, di maps-nya ada di
Kedai Kopi dan Taman Baca Kebun Makna. Oke. Oke, Oke, see you. see you. Yeah.